Halo, Halo. iya Mbak, ada yang bisa dibantu? Oh, Mas Yuni. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Miss, ini saya Aini dari Jember. Mbak, nggak usah nyebutin nama kalau telepon saya Mbak, soalnya Miss Yuni lagi live nih. Karena saya tidak Oke, ingin, oke, oke. saya tidak ingin setelah kalian viral minta take down. Karena Miss Yuni nggak tahu yang mana viral, yang mana enggak. Kenapa sayang? Oke. Gini, Miss, ini permasalahannya gini, Miss. Saya kan dulu sebelum saya masuk ke Hong Kong, Ya. saya dipaksa sama Tekong yang tahun 2014 itu saya disuruh masuk lagi ke Malaysia. Nah, setelah itu, Miss, berkomunikasilah saya lewat HP Tekong itu dengan agensi Malaysia gitu Miss. Nah, agensi Malaysia itu berkata dengan bahasa Hong Kong, ternyata dia pintar bahasa Hong Kong. Nah, disitulah dia bicara, boleh nggak saya minta nomor kamu aja, jangan melewati Tekong ini udah banyak makan duit saya loh gitu. Tapi dengan berbahasa pakai bahasa Hong Kong, oke, saya kasihkanlah nomor saya Miss. Setelah itu Miss, dia bilang gini, bisa nggak kamu buat paspor? Di permasalahan pertama, saya memang fatal mau ke Hong Kong karena identitas saya yang gini yang gitu belum terdapatkan. Setelah itu, nah rezeki saya mungkin masih bisa masuk ke Hong Kong. Disitulah saya juga membuat paspor di daerah Blitar. Uang yang mau dibuat paspor yang ditransfer oleh agensi dari Malaysia itu ke saya disuruh proses sendiri, masuk sendiri. Misalkan saya seperti proses sendiri gitu, disuruh masuk ke Malaysia sendiri. Nah, begitulah di situ saya mau, lalu saya ditransfer uang 5 juta sama agensi. Setelah itu, Miss, si Tekong ini udah dikata-katain lah yang begini, yang begitu. Si agensi dari Malaysia itu berkata dengan saya. Nah, setelah itu, data saya yang dari Hong Kong sudah ketemu semua, akhirnya saya belok ke Hong Kong lagi, Miss. Di situ saya bilang, oke, Mister, saya balikin lah uang yang Mister transfer ke saya karena saya tidak jadi pergi ke Malaysia. Oke, nah disitulah agensi yang di Hong Kong, yang di Malaysia telepon ke Tekong. Jadi bilangnya, tapi kemungkinan si Tekong itu berbohong dengan saya. Istilahnya saya sekarang tertekan. Si Tekong itu terus-terusan meminta uang dengan saya, Miss. Kamu udah, katanya gini, kamu udah bohongin agensi, katanya. Anak-anak saya yang dari saya aku taruh di di agensi udah dipotong bayarannya sama agensi, jadi kamu balikin ke aku sekarang gitu, Miss. Dengan kata saya kan masih baik, Miss, masih ada bukti semuanya. Kak, kamu itu ilegal loh, Kak. Kamu mau laporkan saya silakan. Saya masih ada bukti bahwasannya saya masih ngomong, saya nggak jadi pergi ke Malaysia. Saya sudah data yang di Hong Kong udah turun, saya mau ke Hong Kong. Oke, saya mau ganti ke kakak. Nah, dia itu nggak mau sikon, istilahnya dia nggak mau sabar. Dia terus-terusan Miss minta saya WA gini-gini. Saya di sini masih potongan Miss. Itu dia ngancamnya ke keluarga. Oke, tahu sendiri nanti kalau misalkan kamu nggak cepat-cepat bayar, keluargamu nanti tahu sendiri. Itu Miss. Nah, yang saya pertanyakan, ini kan bukan uangnya dia hanya sekedar tekong. Mungkin dia cuma dengar kabar bahwasannya saya pernah ditransfer uang sama agensi Malaysia, saya nggak jadi ke situ, cuma dengar kabar gitu aja. Kan dalam logika nggak mungkin loh, Miss. Agensi itu memotong tanpa anak yang dipotong punya hutang dengan agensi. Itu dia mengancam saya, Miss, mau laporkan saya ke polisi katanya. Padahal saya udah nyicil, Miss, udah nyicil 2 kali, 700 sama 500. Malah dia nggak ngaku, Miss, yang 500 itu. Oke, inilah itu berbicara tentang kesopanan dan adat istiadat, Mbak. Di awal cerita kamu menipu tekongmu, calomu. Kamu punya hubungan sendiri dengan majikan. Setelah itu kamu di Hong Kong. Terus kamu tinggalkan juga majikanmu yang ada di Malaysia. Nah, ini sampean itu gimana? Enggak, Miss. Bukan gitu, Miss, ceritanya. Saya kan bertemu dengan Hong Kong. Gini, saya kan mau ke Hong Kong. Nah, berhubung dulu saya pernah telepon Miss Yuni, kalau pengen ke Hong Kong, data Mbak yang di Hong Kong harus ketemu dulu. Nah, disitulah saya gagal, Miss, istilahnya belum mendapatkan data. Oke lah. Jadi akhirnya saya berbalik dengan Tekong yang di desa tersebut. Nah, desa tersebut mengajak saya, oke lah kamu masuk ke Malaysia lagi gimana? Padahal, Miss,
Saya di Malaysia itu dulu pernah pakai SPLP, Miss. Kan dalam logika nggak mungkin bisa masuk lagi ke Malaysia. Gitu. Oke, Nah, boleh cerita yang saya tangkap adalah di awal kamu ingin ke Hong iya, Kong atau apapun alasannya, tapi pada kenyataannya kamu iya, menghubungi orang mau ke Malaysia. Setelah iya. interview dengan majikan, kamu hubungan sendiri dengan Bukan majikan. majikan, Miss. Enggak, bukan majikan. Dia agensi, masih agensi. Ngerti? Bukan majikan. Agensi itu kan nggak lewat calonmu tadi kan? Kamu berbicara di Iya. luar kan? Ya itu kan pengkhianat. Hmm. Itu kan pengkhianat. Kan dia yang minta. Tapi dia yang minta, Miss, Ngerti? bukan Dia saya yang minta, gitu. tapi kalau kamu harus tahu aturan, siapa yang kenalin kamu sayang? Calomu kan? Bener nggak? Itu. Secara Iya, logika, tapi dia, secara logika. Kamu mau apa? iya. Nuntutnya kan tetap ke calo. Seharusnya inilah yang saya katakan aturan. Unggah-ungguh. Seharusnya saat agensi bilang jangan lewat itu calo ya, karena saya, oh enggak, kalau saya nggak lewat calo itu saya nggak bisa, kan saya nggak kenal kalian. Saya kenalnya calo itu. Mm-mm. Bener nggak? Iya, iya. Secara logika, secara kemanusiaan. Saya bisa bilang kamu pengkhianat loh, Mbak. Kenapa Itu saya ya, bilang Miss, kamu ya. pengkhianat? Karena yang memperkenalkan kamu dengan agensi itu saya. Tiba-tiba kamu lewat belakang. Kalian hubungan sendiri. Nah, saat kamu nggak bisa terbang, otomatis si agensi itu kan ngelabraknya ke saya, Mbak. Sementara kamu dan mereka punya hubungan di belakang saya. Nah, dampaknya ke anak-anak yang saya bawa. Bener nggak? Secara logika kayak gitu aja deh. Saya nggak bela tekongmu ya. Ini asas kemanusiaan aja. Bener atau tidak omongan saya nih? Iya, Miss, ya. Tapi di Malaysia itu ilegal. Saya tidak mendukung. Saya Ya tidak itu, Miss, mendukung. makanya kan saya bilang gini, oke kak, saya kan udah gini, udah nyicil, oke kak, saya nyicil gitu. Yang habis itu masalahnya si ini malah gini, kalau kamu nggak cepet-cepet dilunasin, aku gini polisi loh. Terus tak gini loh kak, saya kan nggak punya hutang sama sampean, saya gitu. Saya mau bayar ke sampean kan udah tanggung jawab, tak gituin. Tapi kan juga belum tentu anak buahmu yang dimasukin ke agensi itu benar-benar dipotong atau enggak. Yang penting saya benar-benar bayar ke sampean gitu saya, Miss. Ya intinya Kemudian saya adalah tanggung jawab. intinya Gitu. adalah itu adalah sebuah pengkhianatan. Satu. Tapi kalau dia menekan kamu sebagai calon Malaysia, saya bisa bantu kamu. Tapi kamu tahu kan, kesalahan kamu adalah seorang pengkhianat. Ngerti? Iya, 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 Miss. Kamu adalah seorang pengkhianat. Ya kan saya juga mau bilang mau bayar gini udah dapat sekian, dia juga ngelak. Padahal saya bukti transferan bilang bahwasannya saya bayar buat ini di bawah m-banking itu saya kan kasih tulisan, Miss, kurang sekian gitu. Tapi dia kok malah tadi bikin saya kesel gitu, kok nggak ngaku kalau udah transfer ke tanggal sekian kapan gitu. Padahal udah aku kirim pulang balik resinya. Ya, saya akan bantu kamu untuk proses Malaysianya. Tapi saya cuma butuh satu kata dari kamu. Kamu paham nggak sih kalau kamu itu pengkhianat? Ya sebenarnya kalau saya kan juga nggak mau, Miss, dia yang apa saya melewati agensi langsung nggak mau, tapi kan agensinya sendiri yang minta Ngerti saya. Mbak? Paham nggak sih maksud saya tadi? Seandainya saya calo, kamu tuh main di belakang saya, giliran ada masalah cari saya. Paham nggak kata-kata itu? Kalau memang benar kamu baik, kalau memang kamu bukan pengkhianat, otomatis apapun yang dikatakan agent, kamu akan nanya sama saya. Benar atau tidak? Iya, iya, Miss, ya, Miss. Jadi kamu jangan bilang agent. Agent itu urusan mereka, karena orang Cina itu selalu berkhianat sesama orangnya. Tapi kita sebagai orang Indonesia tidak perlu berkhianat. Iya, Miss, ya. Samen dapat nggak apa yang ingin saya sampaikan, bahwa Samen itu suatu saat akan dikhianati orang-orang lain. Karena nandor ngunduh, Mbak. Karena itu kamu tuh lewatnya mana, ya udah lewat situ. Tapi saya katakan, saya akan membela kamu jika calo itu memaksa kamu untuk membayar, apalagi mengancam. Tapi Ya, kamu ini kan tahu masih nggak salahmu itu apa? Itu aja saya ingin nanya, itu aja. Kamu paham nggak salah kamu itu apa? Sebagai manusia, saya tidak berbicara dengan calo. Sebagai manusia, kamu paham nggak sih apa iya, yang kamu Miss, ya. lakukan? Saman paham nggak? Iya, Miss, ya. Bahwa Saman itu pengkhianat. Saman ditabuk duit sama orang lain. Saman sudah tidak memakai jasa saya lagi. Itulah yang ingin saya sampaikan.
Iya, paham. Saya akan bela kamu, tapi kamu harus tahu posisimu itu siapa dulu. Saya bisa telepon calonmu sekarang, saya akan ngobrol sama dia. Tapi aku hanya ingin tahu bahwa kamu itu salah nggak sih? Motor duitan nggak sih kamu itu? Akhirnya dua-duanya kamu tinggalkan. Ngikat cintanya sama dia, kamu berkhianat dengan orang lain, ternyata dua-duanya mau tinggalkan. Nek kamu nggak bisa, lebih baik katakan tidak bisa sejak awal, sayang. Ngerti? Iya, Miss. Sekarang Iya. teleponin calonnya, aku ingin dengar dari calonnya juga. Nggak bisa, Miss, itu kan HP-nya satu, beda nomor, Miss. Aku pakai nomor Indonesia, Miss. Ya kamu telepon pakai nomor Indonesia, saya ingin dengar mereka ngomong apa. Nomor teleponnya kamu SMS ke saya juga. Bentar, Miss. Miss, nomornya saya kasihkan Miss Yuni aja ya, Miss ya? Ya, kasihkan ke saya sekarang. Oke, Miss. Teman-teman mungkin saya akan membela kalian, tapi saya tidak membenarkan sebuah pengkhianatan. Saya paling nggak suka orang berkhianat, Mbak. Lambe turah. Itu saya nggak suka. Jadi saya nggak mau ada orang yang sok-sokan sudah kenal sama orang lain terus mengkhianati saya. Saya nggak mau. Jadi inilah akibatnya orang yang menyakiti orang lain. Saya akan membela kalian, tapi setidaknya saya harus tahu dulu duduk permasalahannya. Saya langsung ya. Jadi sebuah pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Ini Mbak. Jadi sekali lagi buat teman-teman, jangan sampai mengkhianati orang lain loh Mbak. Ini jenenge tukang ngapusi. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Kenapa Mbak? Perkenalkan Miss. Jangan Mbak, jangan kenalan, nggak usah kenalan. Apa aja? Tujuannya apa? Iya. Nggak perlu kenalan, soalnya Miss Yuni lagi live. Saya tidak ingin setelah live kalian minta take down videonya.